Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaran Ramadan dengan akhiran NIM 123 dari kelompok 20 Praktikum Statistika 2. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan dari Praktikum Statistika 2 modul 5, yaitu Statistika non parametrik shift 3. Oke. Untuk tugas mingguan ini sebenarnya ada 7 soal, tapi di sini saya hanya akan menjelaskan 4 soal, yaitu dari soal kedua hingga soal 5. Totalnya ini soalnya ada 7. Oke, kita langsung baca aja soal kedua. Sebuah universitas ingin menganalisis apakah metode pembelajaran yang berbeda memengaruhi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses perkuliahan. Penelitian dilakukan terhadap 15 mahasiswa yang diminta memberikan penilaian kepuasan pada skala 1 hingga 50 dengan taraf signifikansi itu alfanya itu 0,05. Lakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kepuasan mahasiswa berdasarkan metode pembelajaran yang digunakan. Oke. Jadi sini kan ada 15 mahasiswa ya. Untuk ini datanya ini ada yang tatap muka itu ada 5, ini skornya, terus daringnya ada 5, ini skornya, dan ini hybrid ini ada 5 juga, dan ini skornya. Oke. Untuk yang pertama kita akan mengerjakannya di RStudio. Oke, kita udah ada di RStudionya. Untuk soal kedua ini yaitu menggunakan mood median test. Untuk hipotesisnya itu ada H0-nya itu tidak terdapat perbedaan median tingkat kepuasan mahasiswa antara metode pembelajaran tatap muka, daring, dan hybridnya. Sedangkan H1-nya itu terdapat perbedaan median tingkat kepuasan mahasiswa antara metode pembelajaran tatap muka, daring, dan hybridnya. Oke, ini ada menginput datanya itu. Ini data-datanya. Untuk barisnya ini ya, perbedaannya ini, datanya ini untuk si baris pertama itu tatap muka, terusnya yang baris kedua itu daring, dan baris ketiga itu hybrid. Oke, lalu ini ada membuat box plotnya, lalu ini ada menginstal package RFA Daemore ini untuk ngejalanin fungsinya agar bisa diselesaikan permasalahannya. Lalu di sini ada uji mood mediannya untuk menghasilkan nilai akhirnya. Bisa di run aja. Ini kalau sudah diinstal tidak perlu diinstal kembali. Oke, jadi dari box plotnya ini kelihatan ya, untuk daring tuh kebanyakan siswa itu memberikan skor di antara 34 hingga 36. Lalu untuk hybrid itu 30 hingga 33. Lalu untuk si tatap muka ini skornya paling tinggi dia di antara 40. Oke. Ini untuk skor mood mediannya itu yang didapat sekitar p-value-nya itu 0,006 sekian. Oke, kita akan mengeceknya di si Minitab. Itu skor yang didapat itu juga sama ya, p-value-nya dia tuh 0,006. Itu artinya kalau berdasarkan hasil ujinya ini ya, uji mood mediannya itu yang diperolehnya, maka H0-nya itu ditolak karena itu p-value-nya ini lebih kecil daripada si itunya tadi, tarafnya itu 0,05, maka H0 ditolak. Jadi disimpulin bahwa terdapat perbedaan median tingkat kepuasan mahasiswa yang lumayan signifikan berdasarkan metode pembelajaran yang digunakan, yaitu tatap muka, terusnya daring, dan hybrid. Ini untuk soal kedua. Oke, kita udah ada di soal ketiga. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah jenis layanan transportasi memengaruhi tingkat kepuasan pelanggan. Penelitian melibatkan 330 responden pengguna bus kota, kereta api, dan transportasi online. Tingkat kepuasan pelanggan diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu puas, cukup puas, dan tidak puas. Hasil pengamatan disajikan dalam tabel ini. Terusnya berdasarkan data tersebut, lakukan uji pada tingkat kepercayaan 95% untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan proporsi tingkat kepuasan pelanggan berdasarkan jenis layanan transportasi.
Oke, kita bisa pindah ke RStudio-nya. Oke, jadi kita udah ada di RStudio-nya. Ini kita menggunakan uji chi-square. Untuk hipotesisnya, H0 itu tidak terdapat perbedaan proporsi tingkat kepuasan pelanggan berdasarkan jenis layanan transportasinya. Terusnya yang H1-nya itu terdapat perbedaan proporsi tingkat kepuasan pelanggan berdasarkan jenis layanan transportasinya. Oke, ini untuk datanya itu. Untuk baris itu jenis transportasinya, lalu kalau kolomnya itu adalah tingkat kepuasan si tadi pelanggan. Oke, ini untuk memunculkan hasilnya, bisa langsung di-run aja. Oke, ini udah kelihatan ya p-value-nya itu 0,025 sekian. Kita cek terlebih dahulu di Minitab-nya. Untuk soal ketiga chi-square-nya itu p-value-nya didapat sekitar 0,026. Dia tuh dibulatkan ya dari ini ya, dibulatkan ke atas jadi 26. Jadi kalau dari hasil uji chi-square-nya nih, maka H0-nya itu ditolak karena dia tuh lebih si ini tuh lebih kecil daripada 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa terdapat perbedaan proporsi tingkat kepuasan pelanggan berdasarkan jenis layanan transportasinya, sehingga jenis transportasi itu berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepuasan pelanggan yang makainya. Oke, ini untuk soal ketiga, yaitu menggunakan chi-square. Kita bisa lanjut ke soal keempat. Oke, kita udah ada di soal keempat. Sebuah pusat kebugaran ingin mengevaluasi perubahan tingkat kebugaran anggota setelah mengikuti program latihan rutin. Tingkat kebugaran diukur menggunakan skala 1 hingga 10. Semakin tinggi skor, maka semakin baik kebugarannya. Lalu pengukuran dilakukan pada 9 anggota yang sama, yaitu sebelum latihan, setelah 4 minggu, dan setelah 8 minggu. Dengan taraf signifikansinya itu alfanya 0,05. Tentukan apakah terdapat perbedaan tingkat kebugaran yang signifikan di antara ketiga waktu pengukuran tersebut. Ini untuk datanya yang ada di dalam tabel ini, anggotanya. Ini sebelum latihannya, setelah 4 minggu, dan setelah 8 minggu. Kita bisa pindah ke RStudio-nya. Oke, kita udah ada di RStudio-nya. Ini kita menggunakan uji Friedman dengan hipotesis H0-nya itu tidak terdapat perbedaan tingkat kebugaran anggota antara sebelum latihan, setelah 4 minggu, dan setelah 8 minggu latihan. Lalu H1-nya itu terdapat perbedaan tingkat kebugaran anggota antara sebelum latihan, setelah 4 minggu, dan setelah 8 minggu latihan. Oke, ini untuk datanya ini sebelum data untuk sebelum latihan, ini data untuk 4 minggu setelah latihan, dan ini 8 minggu setelah latihan. Oke, bisa kita jalankan saja ini untuk uji Friedman-nya. Oke, didapat p-value-nya ini sekitar 0,00 sekian ya. Kita bisa cek dulu di Minitab-nya untuk soal keempat uji Friedman. Oke, ini p-value-nya didapat sekitar 0,000. Dia tuh jauh ya di bawah tadi. Mana di bawah taraf signifikansinya itu 0,05. Jadi bisa kita asumsikan bahwa si hipotesisnya ini, si H0-nya ini ditolak. Dia tuh jauh banget di bawah 0,05 ini untuk si p-value-nya. Jadi bisa disimpulin bahwa terdapat perbedaan yang tingkat kebugaran antara anggota yang sangat signifikan antara sebelum latihan, setelah 4 minggu, dan setelah 8 minggu latihan berdasarkan hasil uji Friedman ini gitu. Dari p-value aja udah kelihatan gitu gede. Jadi H1 diterima. Oke, kita bisa lanjut ke soal ke-5. Oke, kita udah ada di soal terakhir, yaitu yang akan saya jelaskan ini. Sebanyak 24 mahasiswa berpartisipasi dalam suatu penelitian mengenai metode belajar untuk meningkatkan nilai ujian. Para mahasiswa dibagi secara acak ke dalam 4 kelompok, yaitu metode diskusi kelompok, pembelajaran daring, pembelajaran tatap muka, dan pembelajaran berbasis proyek.
Setelah periode pembelajaran selesai, peningkatan nilai ujian setiap mahasiswa dicatat. Dengan taraf signifikansi itu 0,05, uji apakah keempat metode belajar tersebut memiliki tingkat efektivitas yang sama. Ini metode belajarnya nih ada group discussion, ada daring, ada project, dan ada luring. Oke, kita bisa ke RStudio-nya. Untuk soal kelima, itu kita menggunakan uji Kruskal-Wallis dengan hipotesis H0 itu tidak terdapat perbedaan efektivitas peningkatan nilai ujian antara metode group discussion, daring, project, dan luring. Lalu H1-nya itu terdapat minimal satu metode belajar yang memiliki efektivitas yang berbeda. Oke, ini data-datanya. Ini ada untuk data group discussion-nya, ini data untuk daringnya, ini data project, dan ini data luringnya. Oke, ini untuk menampilkan hasil Kruskal-Wallisnya. Kita bisa langsung run aja ya. Oke, kita bisa dapat hasil p-value-nya itu 0,001. Kita cek di Minitab-nya. Untuk soal kelima Kruskal-Wallis didapat p-value-nya 0,001. Yaitu hasilnya sama kayak yang ada di RStudio. Jadi kalau dilihat nih hasil p-value-nya, maka H0-nya ini ditolak karena dia tuh di bawah 0,05 dari taraf signifikansinya. Maka bisa kita simpulkan ya bahwa terdapat perbedaan efektivitas peningkatan nilai ujian pada minimal satu metode belajar yang diuji, sehingga metode group discussion, daring, project, dan luringnya itu tidak memiliki tingkat efektivitas yang sama. Oke, ini untuk soal yang kelima. Soal terakhir yang saya jelaskan ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Maaf jika saya ada salah kata atau kurang dalam menjelaskan hasilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.